Dan pemirsa langsung saja untuk membahas lebih dalam terkait dengan sidang isbat dan juga pantauan hilal. Kali ini telah bergabung bersama dengan kami Ahmad Fahrur Rozi, Ketua PBNU. Assalamualaikum, selamat sore Gus Fahrur. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Anissa di studio. Gus Fahrur, ini saat ini masyarakat Indonesia tentunya sedang menanti-nanti begitu ya sidang isbat untuk penentuan Idul Adha begitu. Nah, Kementerian Agama juga sudah merencanakan begitu ya untuk menentukan awal Zulhijjah ini dengan sidang isbat yang berkesinambungan dengan penetapan Idul Adha di tahun ini. Nah, kalau dari PBNU sendiri, Gus, sejauh ini apakah sudah adakah proyeksi atau juga ketetapan tanggal berapa Masehi Idul Adha ini akan dilangsungkan, Gus? Ya, jadi kita sudah melakukan penghitungan dari segi ilmu falak ya, karena ini ilmu falak, ilmu hisab juga kita lakukan dan insya Allah akan kita buktikan nanti pada Ru'yatul Hilal. Jadi kita akan menentukan nanti setelah kita sidang isbat, karena kita berpegangan Nahdlatul Ulama selalu memakai ru'yah meskipun kita juga mempunyai metode hisab ya. Jadi kita tidak bisa katakan sekarang, tetapi perhitungannya ya besok itu sudah tanggal 1 ya, perhitungan tanggal 1 Dzulhijjah ya, menurut perhitungan falak. Nah, ini yang akan kita validasi dalam ru'yah sore ini. Kalau besok tanggal 1 ya, berarti besok kan tanggal 18 Mbak ya. Maka hari raya 10 hari ke depan itu pasti gitu. Oke, baik. Nah, artinya karena tadi sudah berdasarkan ilmu falak begitu ya, ini juga sudah diakomodir. Lantas sebetulnya seperti apa untuk mekanisme penetapan awal bulan Hijriah yang kemudian memang menjadi pakem begitu ya, ataupun pedoman dari PBNU itu sendiri, melihat ada kemudian dengan penghitungan hisab dan juga ruqyat begitu. Seperti apa sebetulnya penjelasannya kalau dari PBNU? Jadi kita mempunyai dua metode itu semuanya. Jadi ru'yah itu harus didahului dengan hisab. Apakah sudah mungkin nanti itu dilihat? Nah, itu secara perhitungan kita lakukan, dinyatakan mungkin dan nanti itu sudah di atas 3 derajat. Tapi ini tetap harus divalidasi dengan ru'yah secara bil fi'li, secara faktual ya. Karena kan yang tadi ini masih hitungan. Hitungan kita besok sudah tanggal 1 secara falak. Tetapi secara resminya kita tetap berpegangan sesuai dengan kesepakatan ulama internasional, dan ini yang sudah dilakukan selama 14 abad, bahwasanya hilal itu harus dilihat dengan faktual gitu. Makanya kita nanti akan lihat secara faktual apakah hitungan kita yang menyatakan besok itu betul-betul valid. Cuma itu aja, kita perlu validasi dengan ru'yah. Oke, baik. Nah, tapi kalau kita lihat begitu ya, masyarakat sebetulnya apakah mengetahui secara menyeluruh begitu ya, melihat setiap tahun ini mungkin ada potensi terkait dengan perbedaan dari Idul Adha. Sebenarnya apa yang paling penting untuk kemudian bisa dipahami oleh masyarakat terkait dengan perbedaan ini agar kemudian tidak membingungkan. Tapi sejauh ini pantauannya apakah perbedaan dari Idul Adha ini juga kerap terjadikah, berpotensi terjadi juga di tahun ini? Kalau di tahun ini secara perhitungan falak yang kita lakukan hampir tidak ada perbedaan, karena beberapa titik yang bisa kita hitung koordinat-koordinatnya itu semua sudah menyatakan di atas 3 derajat, bahkan ada yang hampir mencapai 6 derajat. Artinya secara teori nanti sore ini sudah bisa terlihat. Tetapi masyarakat supaya tidak bingung, ikut saja keputusan pemerintah. Itu cara paling mudah. Dan di seluruh dunia, semua rakyat itu mengikuti ketentuan pemerintah untuk awal Ramadan, akhir Ramadan, atau awal bulan Dzulhijjah. Itu cara yang paling mudah. Jadi kita nggak perlu sebetulnya rakyat susah-susah mencari perhitungan hilal. Cukup kita tunggu keputusan pemerintah hari ini sehingga seluruh Indonesia sepakat dalam satu kata mengikuti pemerintah. Itu saya kira jauh lebih baik. Oke, baik. Jadi secara sederhana saja begitu ya, masyarakat bisa mengetahuinya dengan kemudian melihat tanggal merah juga tentunya yang pasti nanti sudah ditetapkan. Juga kita akan mendengarkan kumandang-kumandang takbir begitu. Nah, tapi saya ingin tahu juga terkait dengan keterlibatan aktif mungkin ini Gus dari PBNU, kalau dari momen-momen penetapan tanggal-tanggal penting bagi umat Islam seperti ini, terutama saat penyelenggaraan sidang isbat, seperti apa sih peran dari PBNU itu sendiri?
Ya, jadi PBNU dan semua ormas Islam itu diundang dalam sidang isbat itu untuk memberikan pandangannya baik secara falak ataupun melaporkan hasil ru'yah yang dilihat. Jadi kita PBNU mempunyai tim ru'yah di beberapa titik. Kemenak juga, ormas yang lain juga. Mungkin dari situ nanti kita padukan apakah memang betul valid. Kita melihat misalnya titik kita di Gresik melihat, Kemenak juga melihat, nah ini kan valid, berarti semua memang bisa melihat itu supaya tidak ada terjadi pertentangan. Sebetulnya ini satu sikap yang luar biasa demokratis ya. Di negara lain, di negara Arab sekalipun tidak ada sidang seperti ini, semua ditentukan oleh pemerintah. Oke, baik. Nah, seperti diprediksikan begitu ya, tadi juga Anda sampaikan bahwa pada sore hari ini prediksinya dan juga kemungkinan besarnya hilal akan terlihat begitu. Nah, lantas jika kita nantinya akan merayakan Idul Adha pada tanggal 27 Mei, sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan makna di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini, mungkin kalau dari PBU sendiri yang ingin dimaknai dari istilah ataupun makna dari Idul Adha, biasanya kan kita selalu berbicara terkait dengan kurban. Apa yang harus kita kurbankan dalam ekonomi saat ini, dalam kondisi situasi saat ini di Indonesia? Ya, jadi hari raya bagi umat Islam itu adalah hari untuk berbagi, hari untuk kepedulian. Kalau dalam Idul Fitri kita diwajibkan berzakat fitrah, berbagi beras. Maka kalau di Idul Adha itu sangat dianjurkan kita berbagi daging ya. Ini adalah simbol bagaimana orang-orang kaya harus peduli pada yang miskin ya. Bagaimana kita Islam ini tidak membolehkan orang egois, satu kelompok tertentu menguasai ekonomi secara mutlak sehingga yang lain tidak dibagi. Makanya 2 tahun sekali Islam ini mengajarkan 2 hari raya, 2 hari bahagia, harus bahagia bersama-sama. Jangan orang yang sedikit berbahagia, yang lain tidak. Makanya di Idul Fitri kita diwajibkan zakat fitrah. Kalau di Idul Adha kita disuruh melakukan Idul Adha itu menyembelih kurban. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalau ada orang punya harta tidak melakukan penyembelihan kurban, jangan dekat masjid saya. Artinya Nabi mengusir dia pergi sana. Kamu orang nggak peduli, kira-kira gitulah. Oke, baik. Nah, berarti kalau tadi juga Gus sempat mention begitu ya terkait dengan ego. Jadi mana sebetulnya yang jauh lebih sulit, ini berkurban ego kah atau berkurban harta melihat dari situasi saat ini? Jadi dengan kita mengorbankan harta itu kan bentuk bahwa kita mau mengalahkan ego kita. Bahwa semua manusia itu pada dasarnya pelit, sayang pada hartanya. Tetapi karena dia beriman, yakin dengan pahala, yakin dengan perintah Tuhan, maka dia keluarkan itu. Sesuatu yang dia mau makan sendiri, dia bagikan untuk orang lain. Ini kan dia ngalahkan egonya ya. Jadi ini pendidikan yang penting, bahwasanya kita harus menyembelih, mengalahkan ego kita, nafsu kita, keserakahan kita untuk kita mau berbagi dengan sesama kita. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat begitu ya, tadi juga sempat disampaikan kita memiliki 2 hari raya besar begitu keagamaan, yakni Idul Fitri, kemudian juga dengan Idul Adha. Kalau kita lihat Idul Fitri tampaknya identik begitu ya dengan kembali kepada keluarga. Sementara kalau saat ini mungkin yang bisa digambarkan kepada pemirsa maupun juga masyarakat, Idul Adha ini identiknya dengan apa? Kalau menurut Anda sendiri, Gus? Jadi gini ya, kita memulainya dari tanggal 1 Dzulhijjah. Rasulullah SAW itu mengajarkan bukan hanya Idul Adha, mulai tanggal 1, mulai besok. Bahwa Rasul mengatakan 10 hari pertama dari Idul Adha itulah adalah hari yang paling disukai Tuhan untuk berbuat baik. Maka mulai besok itu sudah dianjurkan berpuasa, bersedekah, berzikir, berbuat baik sampai 10 hari ke depan. Dan di sini juga ada ibadah haji di mana berkumpul jutaan manusia untuk saling bersatu. Ini Kongres Umat Islam Internasional. Nah, kemudian disyukuri dengan melakukan kurban. Jadi ini satu rangkaian yang menunjukkan bahwa umat Islam harus bersatu, berbagi dan saling menyayangi. Seperti itu. Nah, artinya memang ada pesan begitu ya yang kemudian tidak boleh dilewatkan terkait dengan 10 hari sebelum Idul Adha itu sendiri, itu juga ada keutamaannya begitu ya Gus ya. Tadi juga Gus sempat mention soal haji. Kalau kita lihat ini kan antrian haji juga sudah sangat panjang sekali. Tampaknya kalau dari anak-anak muda Gus, ini rasa optimisme untuk kemudian bisa berhaji semakin menurun. Nah, kalau pesan dari Gus sendiri terkait dengan haji itu sendiri, melihat antrian yang sudah sangat panjang, apalagi yang harus
dikurbankan, Gus. Apa yang menjadi pesannya? Ya, tapi karena haji itu adalah satu kewajiban, dia jadi satu rukun Islam, maka jangan kecil hati. Kita berharap Saudi ada visi 35 yang mengatakan bahwa mereka akan meningkatkan kapasitas haji itu sekian kali lipat. Dengan begitu mungkin antrian kita juga akan bisa semakin dipercepat. Jadi yang penting kita sudah ada niat bahwa kita ingin berhaji. Kalau memang tidak ditakdirkan, artinya kalau seandainya Tuhan memanggil kita belum berhaji, kita tidak berdosa karena kita sudah punya niatan untuk melakukan ibadah haji seperti itu. Nah, Gus, yang paling menarik mungkin masih banyak juga begitu ya masyarakat maupun juga masyarakat awam yang belum mengetahui secara detail asal muasal dari adanya berkurban ini dan juga adanya Idul Adha ini. Kalau kita ketahui kan secara umum adalah adanya kurban terkait dengan Nabi Ibrahim itu sendiri begitu ya, kisah dari Nabi Ibrahim. Nah, yang paling justru ini juga kerap terlupakan begitu oleh masyarakat di zaman saat ini. Mungkin bisa disampaikan juga oleh Gus seperti apa sebetulnya nilai tauladan dan juga yang bisa disorot dari kisah Nabi Ibrahim ini, Gus. Jadi nilai yang lebih besar itu adalah bagaimana mendidik anak soleh ya. Bagaimana seorang Nabi Ismail begitu taat pada ayahnya. Yang sampai mau rela disembelih walaupun itu hanya cobaan dan tidak disembelih. Tetapi ini kan suatu ketaatan luar biasa ya, anak berbakti kepada orang tua. Hari ini anak dipotong rambut aja sama bapaknya nggak mau. Artinya ini satu peringatan bahwa kita mesti mendidik anak kita baik-baik, dan dialog yang dilakukan oleh Ibrahim dengan anaknya Ismail dalam Al-Quran itu luar biasa. Bagaimana meskipun Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih anaknya, tapi Ibrahim tidak secara radikal anaknya diikat, disembelih atau dibunuh atau dengan cara yang sadis, enggak. Ibrahim mengajak anaknya berbicara. Mak, bagaimana saya mendapat perintah? Ini suatu pelajaran bahwa rumah tangga itu perlu kehangatan. Rumah tangga itu perlu kedekatan antara anak dengan bapak. Sehingga Ibrahim sendiri dalam Al-Quran menyebut anaknya bukan ya Ismail, wahai Ismail, tapi dia memanggilnya dengan ya Bunaya. Itu artinya wahai anakku sayang. Ada cinta. Nah, ini yang harus kita teladankan. Rumah tangga hari ini orang tua sudah sangat sibuk, siap bekerja, menyiapkan kebutuhan anaknya secara materi, tapi secara batin kadang mereka jauh dengan anaknya. Tidak ada waktu untuk bersama, tidak ada waktu untuk kehangatan rumah tangga. Ini yang harus kita hidupkan lagi. Ya, tadi kalau kisah Nabi Ibrahim begitu ya diasosiasikan dengan keluarga begitu maupun juga tentunya dengan masyarakat saat ini. Tapi kalau boleh terakhir Gus, satu kalimat untuk kemudian bisa menggambarkan Idul Adha saat ini untuk pejabat kita mungkin atau untuk negara kita saat ini, Idul Adha seperti apa, Gus? Ya, kita berharap para pejabat dan semua pemegang kekuasaan agar senantiasa meneladani dari Idul Adha ini untuk menghapus egonya, bagaimana mereka bekerja lebih baik untuk kebaikan rakyat. Bahwasanya ego kita harus dipotong, jangan menonjolkan lagi kepartaiannya atau kelompoknya. Kita mesti bekerja sama untuk kemanusiaan yang lebih besar. Idul Adha yang mengajarkan agar semua orang mendapatkan kebahagiaan. Jangan ada yang bahagia sendiri. Jangan hanya berkelompok sendiri. Mari kita bersama-sama majukan bangsa ini, kuatkan yang lemah, bantu yang tidak mampu, agar negara ini sejahtera untuk semuanya. Baik, itu pelajaran yang seharusnya bisa diambil dari Idul Adha di tahun ini untuk para pejabat kita, begitupun mau untuk negara kita begitu ya. Terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga pandangan yang sudah dibagikan di Berita Satu Sore, Gus Ahmad Fahrul Rozi, Ketua PBNU. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, terima kasih.